Shalom. Selamat sore, ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di Kalongan, Banyu Urip, Sidoarjo, dan GMI sekitarnya. Kita akan mulai ibadah sore hari ini. Kita akan menyanyikan Semusim Berlalu. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita masih memuji Tuhan, kita pujikan, mari semua memuji.
sukacita, kita akan menyanyikan lagi pujian Langit dan Bumi, pujilah Tuhan. Menyembah Tuhan, ajarku mengerti segala rencana. Segala
surga, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas rahmat dan pengasihan-Mu. Di sore hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan oleh anugerah-Mu kami memuji, memuliakan, dan sebentar mendengar firman Allah. Dan biarlah Roh Kudus membuka hati pikiran kami, memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar menguatkan, meneguhkan kami semua, khususnya ibu-ibu GMII Antioquia Surabaya. Terima kasih Bapa. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk memberitakan firman-Mu, sehingga dalam pemberitaan Kau yang diagungkan, ditinggikan. Ini kami semua siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun sebagian besar jarang ketemu ya, sebagian besar, tapi di dalam Kristus kita satu dalam kasih dan dalam doa. Kami terus sering tentu dalam doa mendoakan semua ibu-ibu. Saya harap juga ibu-ibu mendoakan kami di sini dalam pelayanan. Biarlah Tuhan dimuliakan. Nah, mari Bapak Ibu atau Ibu-ibu, kita membuka Alkitab kita dari Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Saya nanti membaca semua ayat. Ibu-ibu yang di rumah mengikuti dalam hati. Filemon 1 ayat 8 sampai 16. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ayat 16. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sore ini kita mendengar tema mengasihi yang tak layak dikasihi. Waduh, sulit gitu ya. Mengasihi yang tak layak dikasihi. Ini. Kalau mengasihi orang-orang yang mengasihi kita itu gampang. Tapi mengasihi orang-orang yang menyakiti kita itu hal yang sulit. Dan kalau kita menyelidiki hati kita, kita jujur dengan hati kita, tidak ada itu pada diri kita. Tidak ada. Kenapa? Karena orang-orang yang menyakiti kita pantaslah dihukum dan pantaslah tidak mungkin menerima kasih dari kita. Nah, firman Tuhan yang kita dengar di sore hari ini, tema mengasihi yang tak layak dikasihi, itu berbicara tentang 3 tokoh. Pertama adalah Paulus sebagai hamba Tuhan. Yang kedua adalah Filemon sebagai orang kaya, status sosialnya baik pada waktu itu.
Dan yang ketiga adalah Onesimus. Sebelum Paulus bertemu dengan Onesimus di penjara, Onesimus adalah budak dari Filemon. Ingat, budak dari Filemon. Nah, zaman dulu budak itu harus taat total kepada Tuhan. Karena zaman dulu budak itu dibeli, ditebus di pasar budak. Ketika dibeli dan ditebus dengan uang di pasar budak, maka sepenuhnya budak itu milik dari yang menebus. Tak boleh melawan, tak boleh membantah, taat total kepada Tuhan yang menebusnya. Itulah pada zaman dulu tentang budak. Dan kita bersyukur sekarang itu sudah dihapus di muka bumi itu tentang perbudakan seperti itu. Itu karena perkembangan rohani gereja-gereja yang ada, sehingga yang adalah kasih mengasihi. Memang ada, masih ada budak, masih ada, tapi tidak seperti zaman dulu. Jadi kita lihat. Nah, Onesimus ini bekerja. Nah, Onesimus sebelum bertemu Tuhan Yesus nakal, jahat. Dia mencuri uang Filemon. Nah, karena ketahuan dia lari dari Filemon. Dia lari dan tentu orang kaya kan banyak jaringannya. Akhirnya Onesimus ketangkap dan dipenjarakan. Dan satu penjara dengan Paulus. Kita lihat. Paulus pun pada waktu itu dipenjarakan karena Injil. Karena Kristus, bukan karena kejahatan. Kalau Onesimus dipenjara karena kejahatan. Tapi Tuhan Yesus mempertemukan Onesimus dengan hambanya. Itulah Rasul Paulus. Melalui Rasul Paulus, Tuhan menjamah Onesimus dan bertobat. Terima Tuhan Yesus di penjara. Dimuridkan oleh Rasul Paulus dan bertumbuhlah imannya. Dan dia mengakui semua perbuatan-perbuatannya kepada Tuhan di hadapan Paulus, khususnya melukai, mendukacitakan tuannya Filemon. Ini kita lihat. Rupanya Filemon dengan Paulus sudah kenal. Filemon rupanya sudah sering mendukung Paulus. Dan Filemon juga adalah anak rohani dari Paulus sebelum dia bertemu dengan Onesimus. Jadi dia juga anak rohani daripada Paulus. Itu dikatakan dalam ayat 8. Karena itu, sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi sudah kenal ya. Oleh karena itulah, karena Paulus tahu Onesimus adalah budak daripada Filemon dan lari karena mencuri dan bertobat, maka ada pertumbuhan luar biasa sehingga Onesimus melayani Paulus selama di penjara. Jadi dia hambanya rasul, dan dia bertumbuh. Dan oleh karena itulah, hamba Tuhan yang penuh etika. Dan bagaimana hamba Tuhan harus penuh etika. Dia tahu bahwa Onesimus miliknya Filemon, bukan miliknya. Walaupun dia dilayani oleh Paulus, tapi secara duniawi, secara boleh dikatakan aturan sosial pada waktu itu, dia adalah milik Filemon. Karena belum waktunya habis, tapi dia sudah lari. Sebab itulah Paulus, ini kita hamba Tuhan, minta izin dan mengembalikan dengan mengatakan, Onesimus, engkau harus kembali ke Tuhanmu. Apapun yang dilakukan oleh Tuhanmu karena kejahatanmu, terimalah itu. Tetapi Paulus menguatkan iman daripada Onesimus bahwa kamu sudah menjadi milik Kristus. Maka mau tidak mau harus kamu kembali ke Tuhanmu. Nah, inilah kalau orang sudah bertobat.
Ya, kalau bertobat dikembalikan, bukan lagi membiarkan, harus berdamai, harus minta ampun, harus mengakui kesalahan dengan Tuhannya. Maka kita lihat di sini, Onesimus sudah bersedia dan dia mau kembali ke Filemon. Nah, sekarang Paulus mengirim surat ke Filemon. Inilah. Jadi kita lihat nama Tuhan. Tentu secara manusia Filemon sangat tidak suka karena mencuri uang dari Filemon. Itulah Onesimus. Secara manusia kita pun seperti itu, bukan? Kalau ada yang menyakiti kita, pastilah kita dari hati kita terdalam sebagai manusia tidak suka. Tapi karena Paulus anak rohaninya adalah Filemon, dia memohon dengan segala kerendahan hati daripada Paulus untuk menerima Onesimus, untuk mengasihi yang tak pantas dikasihi karena Kristus, bukan karena Filemon, karena Kristus. Maka diingatkan oleh Paulus, Filemon, karena Tuhan, terimalah dia. Dia juga berguna bagiku. Jadi suatu hal yang paling indah adalah Paulus mengatakan, dia sudah berubah. Aku juga sangat mementingkan dia, mementingkan Onesimus selama aku dalam penjara, karena ada perubahan pertumbuhan iman. Tapi karena itu adalah hakmu, maka saya menyuruh dia untuk kembali ke hadiratmu. Terimalah dia. Itu dikatakan. Bukan lagi sebagai hamba, tapi sebagai sahabat, yang artinya kasihilah dia. Walaupun menurutmu tak pantas dikasihi, tapi karena dalam Kristus, kasihilah dia. Ampunilah dia. Nah inilah, ini kisah. Hanya Alkitab yang menceritakan ini seperti itu. Kenapa? Karena Kristus sudah melakukan itu bagi kita yang berdosa ini, yang tak pantas dikasihi, tapi dikasihi Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, Paulus ingat itu, dan Paulus mengingatkan Filemon tentang Onesimus. Nah, kita pun harus seperti itu senantiasa. Sulit ibu-ibu, memang sulit ibu-ibu mengasihi yang tak pantas dikasihi. Tapi karena Kristus, ingat, karena Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengubah kita, harus kita mengasihi yang tak pantas dikasihi. Itulah yang dilakukan oleh Paulus kepada Filemon. Memang di akhir cerita, akhirnya Filemon menerima Onesimus karena dia tahu karena Kristus ada lain, tak ada lain. Inilah kehidupan. Maka saya ibu-ibu, ya, mungkin ibu-ibu selama ini ada yang sangat menyakiti ibu-ibu. Tolong, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kasihilah, ampunilah yang tak pantas dikasih dan diampuni karena Yesus Kristus. Bayangkan, Paulus di penjara. Sebenarnya kalau di penjara dia sudah pusing mungkin. Ngapain ngurus-ngurus orang? Tapi karena Kristus dia mengurus Filemon yang ada di penjara, bahkan Onesimus. Karena supaya Filemon mampu menerima Onesimus apa adanya karena kasih Kristus. Jadi kita pun begitu. Saya yakin kalau itu ada pada kita ibu-ibu, maka pertumbuhan iman kita, pertumbuhan bersama itu ada. Ada keras. Ingatlah keras itu untuk membuat kita bertumbuh, untuk mengenal satu sama lain, bukan untuk menjauhkan kita, bukan untuk memusuhi kita, bukan membuat kita jadi kelompok yang lain, tidak. Justru keras itu memperkuat pertumbuhan iman kita sehingga mengenal satu sama lain. Saya yakin kalau Filemon hanya berpikir kepada diri sendiri, tidak kepada Tuhan Yesus, pastilah dia tangkap lagi, dia masukkan penjara terus itu Onesimus supaya kapok. Itu kan sekarang kita begitu kan. Tapi karena sudah dilayani oleh Paulus, tobat, dan dia juga mengenal Tuhan Yesus, maka dia juga mengampuni, menerima Onesimus. Kita pun begitu. Ibu-ibu ya, ingat itu ingat. Terima orang yang mungkin tak pantas kita terima karena Kristus, bukan karena diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat firman Tuhan yang kami terima, yang kami dengar di sore hari ini. Dan biarlah Roh Kudus mengajarkannya lebih dalam,
memampukan kami untuk melakukannya, sehingga hidup kami ini senantiasa memuliakan, meninggikan Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima kami, orang yang berdosa ini, orang yang tak pantas dikasihi, tapi dikasihi Tuhan Yesus. Maka kami pun harus mengasihi, harus mengampuni orang yang tak pantas dikasihi dan diampuni karena Kristus. Sebagaimana firman Tuhan yang kami dengar, materaikanlah firman Tuhan ini Tuhan semua kepada kami ibu-ibu, khususnya ibu-ibu GMI Antioquia Surabaya, supaya bertumbuh berlipat kali ganda dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapak. Lihatlah kami semua, siapa kami di hadapan Tuhan. Dan Kau tahu, tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kalau kami belum bisa menerima orang-orang yang menyakiti kami, ajarlah kami oleh Roh-Mu yang kudus untuk bisa menerima dan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Charles yang sudah memberikan saluran berkat bagi kami. Biarlah ibu-ibu terus saling mengasihi Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita berikan persembahan itu sambil Mohon pertolongan Tuhan untuk pergumulan
namun kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan sendiri akan menolong dan memberikan jalan keluar dan beri keteguhan hati bagi kami semua ibu-ibu untuk tetap bersandar pada Tuhan, bahwa Tuhan sumber pertolongan dalam mengatasi semua pergumulan kami, baik secara ekonomi, kesehatan, pekerjaan, dan semua pergumulan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga teringat untuk para lansia Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya, dalam masa tuanya mereka juga tetap diberi penghiburan, kekuatan, dan menjadi panutan bagi anak cucunya. Kami menyerahkan juga ibu-ibu yang sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan, dan dalam masa pemulihan. Kami doakan Ibu Pati dalam masa pemulihan karena sakit jatuh, dan saat ini sedang dalam pemulihan juga Ibu Majuda. Kami ucap syukur sudah mulai baik Tuhan, itu berkat daripada Tuhan juga. Terima kasih Bapa di surga. Dan semua ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga akan mendoakan untuk rencana pada tanggal 27 Februari jam 10 besok, ini Sabtu depan Tuhan, untuk seminar kaum wanita yang akan diselenggarakan oleh pengurus GMI Pusat. Kiranya Tuhan memberkati rencana ini, semua persiapan maupun pembicara dan beserta tim. Tuhan menolong, memberkati, dan kami semua ibu-ibu PKB GMI seluruh Indonesia dapat mengikutinya di masing-masing gereja. Tuhan berkati rencana ini, biar menjadi berkat bagi kami semua, walaupun melalui Zoom seminar yang akan diadakan tanggal 27. Tuhan menolong, biar dapat berjalan dengan baik dan lancar karena pertolongan Tuhan. Untuk rencana bulan Maret juga akan diadakan di PKB Antioquia doa sedunia yang diselenggarakan oleh PKBKI wilayah selatan. Biar Tuhan menolong untuk mempersiapkan semuanya dengan baik dan kami dapat saling mendukung dalam doa. Terima kasih Bapak di surga. Dan kesempatan pada hari ini juga kami ingin mendoakan untuk pergumulan ibu-ibu yang menghadapi anak-anak didik selama online Tuhan. Banyak sekali pergumulannya dalam mengajar anak-anak melalui ini, mungkin karena terlalu banyak orang yang error Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong, beri kesabaran, ketenangan, sehingga semuanya dapat menenangkan anak-anak sehingga dapat belajar dengan baik. Kami serahkan biar Tuhan sendiri memberi bimbingan dan memberi jalan keluar. Ada komunikasi dengan baik dengan para guru yang memberi
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih untuk Ibu Ida. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Hendra dan Ibu Yudi, sehat dan panjang umur, selamat menikmati kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah sore hari ini. Kami undang Ibu bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan satu pujian. Tidak mampu. Ku
buat persekutuan PKP ini. Kami sudah memuji memuliakan Engkau, mendengar firman Tuhan, memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa lagi dan bersyukur buat Ibu Hendra dan Ibu Budi yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi. Biarlah Tuhan memberkati dalam pertumbuhan iman mereka. Di samping pertambahan umur, biarlah Tuhan dipuji dimuliakan, berkati segala rencana-rencana ke depan sebagai ibu rumah tangga, berkati sebagai menjadi berkat bagi keluarga. Biarlah sukacita dari surga Tuhan limpahkan kepada Ibu Hendra dan Ibu Budi, dan keluarga juga bersama-sama bersukacita. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing melakukan segala pekerjaan kami. Tuhan menyertai kami. Ya rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Selamat sore.